Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Jamaah salat subuh Masjid Al-Huda yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan perintah Allah, untuk terus menghidupkan agama Allah dan menghidupkan Baitullah. Ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita, karena cepat atau lambat kesempatan yang Allah berikan ini akan diambil oleh Allah. Hidup ini pemberian Allah. Pada saatnya nanti kehidupan ini akan diambil oleh Allah. Karenanya kesempatan yang Allah berikan ini jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai kita menganggap sepele sehingga kita mengabaikan begitu saja. Apalah lagi yang harus kita fahami, kita ini sudah masuk kepada fase zaman akhir. Apa? Zaman akhir, dan kita berada di akhir zaman. Itu harus difahami. Jadi kalau kita berada di akhir zaman itu jangan pernah menyepelekan yang namanya ibadah. Karena Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim dijelaskan, badiru bil a'malis salihat fasatakunu fitanun. Badiru aisabiku aisari'u. Badiru, bergegaslah, bersegeralah, berlomba-lombalah, bercepat-cepatlah kalian semua bil a'malis salihah, untuk selalu menyegerakan amal-amal soleh. Amal soleh, ada soleh, ada salah. Ya, banyak soleh apa banyak salah? Jujur yang salah itu. Jujur yang salah itu. Jadi kenapa diperintahkan amal soleh? Dikatakan fasatakunu fitanun, karena pasti akan datang kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang yang berada, yang hidup di akhir zaman, fitanun. Mufradnya fitnatun. Kalau sudah fitan itu sudah bertubi-tubi. Fitnah satu selesai, datang lagi, selesai lagi, datang lagi, datang begini disempitin lagi, datang lagi disempitin lagi. Hanya yang bisa melonggarkan kesempitan kita ketika fitnah itu datang, bil a'malis salihah. Setiap amal soleh yang dikerjakan oleh orang-orang yang akhir zaman, maka kesempitan itu akan mengendor. Amal soleh lagi mengendor, amal soleh lagi mengendor. Kita akan dibebaskan dari berbagai macam fitnah hanya dengan melakukan amal soleh. Jadi jangan dikira, jangan anggap remeh, ya. Qur'annya pun banyak yang bercerita tentang amal soleh. Man amila solehan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Allah menjamin siapa saja yang melakukan amal soleh, laki-laki perempuan, kata Allah, falanuhyiyannahu, maka baginya pasti kami akan berikan kehidupan yang terbaik. Masya Allah. Jadi jangan dikira, jangan dianggap remeh. 1697
Surat An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Jadi pasti kami akan berikan kehidupan yang terbaik. Kalau ada sesuatu kurang terbaik, berarti kurang amal soleh. Kebanyakan amal ya beda-beda tipis dah. Apa bahayanya fitnah di akhir zaman itu? Bahayanya fitnah di akhir zaman, kata Imam Al-Bukhari, kaqitta'il lailil muzlim, yaitu seperti gumpalan malam yang menggelapkan pada saat itu. Jadi hidup di siang hari seperti di malam yang gelap gulita, padahal di siang hari melek semuanya, jelas semuanya, tapi begitu datang fitnah kayak malam yang gelap gulita. Saking gelapnya, apa kata Nabi? Yusbihur rajulu, pagi harinya rajul tadi mukminan dalam keadaan beriman, wa yumsi kafiron, sorenya menjadi kafir karena saking gelapnya tadi, Pak. Masya. Yusbihur rajulu, pagi harinya beriman ini, mukminan ini maksudnya luas filosofnya. Kecilnya beriman, pendidikannya hebat, anaknya orang hebat, ngajinya hebat. Begitu masa menjelang akhir tuanya, di atas 50-nya, wa yumsi kafiron, sore harinya berubah menjadi kafir. Bukan sore, huruf, gharib, sudah menjelang maghrib, menjelang maghribnya ini berubah menjadi kafir. Masya Allah, naudzubillah. Begitu tuanya, pendidikan semakin banyak, ilmu semakin tinggi, bukan makin semakin soleh, semakin banyak salahnya. Masya. Tapi di sini ada nggak kira-kira? Ada nggak di sini? Nggak ada ya, insya. Di mana itu? Di planet lain. Udah pokoknya di planet lain dah. Sini mah nggak ada. Ini masalah semua, insya Allah. Jadi hati-hati. Bahkan dikatakan, kata baginda Rasul, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Ada yang sore harinya beriman, pagi harinya kafir. Orang tuanya beriman, anak-anaknya berubah menjadi kafir semua. Na'udzu. Ini saking gelapnya, Masya Allah. Apa sekarang sudah terjadi apa belum? Sudah. Loh, kita sudah masuk wilayah zonanya ini, bukan zona merah lagi, zona akhir zaman. Jadi salah satu untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan diri kita masuk zona akhir zaman itu kuncinya satu, badiru bil a'malis salihah. Segera, jangan pernah ditunda dalam melakukan amal soleh. Apa saja amal soleh itu, Ustaz? Banyak. Apa contohnya? Ngaji ini amal soleh ini. Ya Allah, ngaji amal soleh. Tapi kalau ngajinya ngantukan bagaimana ya? Amal ngantuk, amal soleh. Masih mending daripada ngantuk di rumah, kata Ustadz. Kata Ustadz, ini mah bukan kata saya. Ya Allah, di sini nggak ada, masa baru bangun tidur udah ngantuk lagi, malu lah. Masya Allah. Jadi apa yang menjadikan manusia sore harinya beriman, pagi harinya kafir, paginya beriman, sore harinya berubah menjadi kafir? Kata Rasulullah, yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Mereka jual agamanya. Arad itu ternyata maknanya luas, Ustaz.
Arad itu kalau dalam tafsir maknanya kelapangan rizki, hanya ingin mendapatkan puing-puing dunia, jabatan dunia, kedudukan dunia, kesenangan dunia, kemewahan dunia, asik ngumpulin dunia, tahu-tahu meninggal. Mana dunia? Mana dunianya? Hidup di akhir zaman, ya Allah. Makanya kan orang beriman itu untung, ya, tuanya itu selalu bahagia kalau cirinya orang beriman. Orang kafir di saat muda dia rajin kerja, masya Allah, begitu tua dunianya sudah banyak, rumahnya sudah bagus, dianya jelek. Kenapa? Gula. Rumahnya bagus, penghuninya yang jelek. Dulu waktu lagi muda mobilnya jelek, ya, begitu sudah tahu sekarang sudah tua mobilnya bagus, dianya yang jelek. Masya, waktu muda mobilnya yang mogokan, begitu mobilnya sudah bagus, yang mogok orangnya. Masya Allah. Itu bagi orang kafir kayak begitu, Pak. Jadi kehidupannya udah kayak model begitu. Jadi kita harus yakin, dari kecil susah, begitu sudah tua juga susah, apalah lagi begitu mati sudah disiapkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tambah susah. Naudzubillah. Emang kemana kalau orang kafir meninggalnya? Hah? Udah disiapin. Masya. Makanya kita orang beriman, kita bersyukur alhamdulillah. Makanya jangan sampai kita dengan perkara dunia, bi'aratin minad dunya, kita jual agamanya hanya ingin mendapatkan dunia, kedudukan dunia, kesenangan dunia, kenikmatan dunia, kemewahan dunia. Jangan sampai engkau gadaikan agama hanya karena perkara Anda jangan keluar ntar mati. Enggak keluar pun mati, dalam rumah pun mati. Masya Allah. Siapa bilang di dunia ini sudah nasnya tidak ada manusia yang bisa bertahan lama? Ada enggak? Orang kaya enggak bisa bertahan lama, orang miskin enggak bisa, orang sehat enggak bisa bertahan lama, orang sakit enggak bisa, pejabat enggak bisa bertahan lama dari dulu. Ada enggak dari dulu raja yang dahsyat, kekuasaannya sampai memiliki sepertiga dari dunia ini? Enggak ada yang bisa bertahan lama. Ingat, makanya kalau orang semuanya ingat dengan perkara kematian, enggak boleh sewenang-wenang. Masya Allah, ngeri Pak, masya Allah. Apalagi ada berbuat syak. Apa itu syak? Mengadu domba, menakut-nakuti, memecah belah. Itu habis amalnya, habis amalnya. Masya Allah. Karenanya pada saat sekarang ini yang kita bahas yaitu amal soleh. Amal soleh itu ada yang dilakukan setahun sekali, ada yang dilakukan setahun 2 kali, ada yang dilakukan 3 kali sebulan, ada yang setahun sekali apa? Puasa. Seumur sekali haji. Ya, itu wajibnya seumur sekali. Yang setahun sekali puasa, iya kan, cukup sebulan, nggak ada bulan berikutnya, nggak ada, wajibnya Ramadan setahun sekali. Kemudian apa lagi? Kurban juga sama, cukup. Jadi jangan, oh kita tahun kemarin udah kurban, tahun kemarin udah puasa, begitu datang bulan puasa lagi udah nggak puasa lagi. Salah. Tahun kemarin sudah kurban, tahun sekarang kalau memang dikasih kesempatan rezeki berkurban lagi. Jangan, oh kita mah sudah kurban, sudah sering kurban. Bukan masalah sering nggak seringnya, ya. Karena Rasulullah SAW mengingatkan dalam kaidah kurban ini, benar-benar Rasulullah ini memberikan peringatan yang sangat dahsyat kepada kita. Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan kelapangan rezeki, kemudahan rezeki, saat itu rezekinya masih banyak,
banyak. Walam yudhi, tapi tidak mau berkurban. Fala yaqrabanna, maka jangan pernah mendekati musallana, yaitu tempat sholatku. Nggak boleh, tolak. Orang kaya beli motor mampu, beli mobil mampu, beli kambing enggak, saya mau udah beli tusukannya Ustaz, ada marengnya. Masya Allah, janganlah. Jadi dulu sahabat itu sampai rumahnya gerebek, kalau dia punya sesuatu perlu jual dia. Lah kita sayang. Jangan, kata saya. Karena ibadah istimewa. Kenapa istimewa? Karena dalam ibadah kurban itu sangat dahsyat. Fi kulli sya'ratin hasanatun. Setiap satu bulunya itu akan dicatat satu kebaikan. Masya Allah. Berapa banyak nunggu amal kebaikan. Ya. Wa fi kulli qatratin malakun. Setiap satu tetes darah yang dialirkan atau yang dipotong hewan kurbannya tadi, malakun, Allah jadikan malaikat. Yad'u ilallah yastaghfiru lil mudahhi. Mereka memohonkan ampunan bagi orang yang berkurban. Masya Allah, jadikan satu tetesnya itu satu tetes satu malaikat. Ada berapa tetes itu kira-kira? Halo? Hah? Akeh lah. Akeh tenan, banyak sekali, udah banyaknya sekali, Masya Allah. Jadi kalau orang berpikir picik, ibadah kurban mau udah begitu-begitu aja, makan daging udah biasa, bukan itunya, nilainya, keutamaannya. Coba bayangin, satu tetes malaikat memohonkan ampunan untuk diri kita. Sekarang kalau malaikat memohon ampunan untuk kita, malaikat punya dosa enggak? Punya dosa enggak? Kalau memohonkan ampunan untuk kita, kalau orang yang bersih, orang yang suci, diterima enggak doanya? Lah kita minta ampun, kita ada dosanya enggak? Banyak apa sedikit? Banyak, gak pernah mohon ampun lagi. Udah banyak salahnya, ngakunya bener lagi. Lewat jalan mana itu? Masya. Ayo. Jadi kurban itu kelihatannya sederhana, tapi nilai keistimewaannya akan mentakorubkan, mendekatkan diri kita dengan Allah melalui harta itu. Makanya maknanya kurban. Ya. Qarraba yuqarribu. Ya, Masya Allah. Jadi mendekatkan diri kita melalui harta tadi. Jadi jangan pernah bosan dengan kurban. Kita kan tahun kemarin sudah ikutan sapi, sekarang ikutan lagi kan? Ya terus sampai di rumahnya handphonenya aja banyak. Kalau nggak punya duit, jual handphonenya. Masya Allah. Kenapa? Iya, hari ini kita hidup, bulan besok belum tentu. Tahun sekarang kita ketemu, tahun besok belum tentu. Masya Allah. Kemarin tetangga saya juga meninggal, Masya Allah. Habis sibuk nyari dunia siang malam, tahu-tahu besoknya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah begitu lagi divonis lagi Covid. Masya Allah. Bajunya nempel, kagak dimandiin, kagak disolatin, bagaimana? Itu begitu, itu namanya hukum fitnah. Masya. Ayo dengan amal soleh, makanya jangan pernah bosan dengan amal soleh. Jangan kebalik nanti amal salah, amal soleh Ustaz. Salah soleh, tahu-tahu salah. Jangan dibolak-balik, udah soleh aja, jangan begitu. Soleh apa salah Ustaz ya? Jangan-jangan Ustaz yang salah nih. Masya Allah. Gitu ya. Jadi Masya Allah. Jadi kita harus paham tentang kedahsyatan dan luar biasa daripada amal saleh, sehingga Qur'annya pun diingatkan inna a'tayna kal kautsar. Sedikit kita terangin aja Ustaz, enggak apa-apa.
Ada papan tulisnya ya. Ibu-ibu kelihatan kan nih? Bapak-bapak yang jauh sini kelihatan nggak? Kelihatan. Belum ditulis sudah kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Sejujurnya berarti sering gak jujur dia ngomong sejujurnya. Perhatikan di sini Allah tegaskan menggunakan kalimat inna. Ya, ini namanya taukidi atau litaukid, penguatan khobar inna ini. A'tainaka, sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepadamu al-kautsar. Asal kata katsirun, al-kautsar, kenikmatan yang sangat banyak. Bentuknya al-ma'rifat, ada alnya. Artinya al-ma'rifat, kenikmatannya itu sudah diketahui oleh diri kita, dirasakan oleh kita, dipahami oleh kita. Sampai yang dikasih sehat nikmat enggak? Napas enggak pengap gitu, enggak butuh oksigen. Kalau kita butuh oksigen sekarang ini enggak ada di rumah sakit. Lah selama ini dikasih gratis, enggak pernah sadar kita ini. Ya Allah, keluar pagi petang berumur-umur, coba ya Allah dikasih lancar, seolah-olah jalan sendiri, seolah-olah jantung yang mompa. Bukan jantung yang mompa, Allah yang menggerakkan. Begitu masuk ada kotoran masuk hidung, disaring, cebres, dikeluarin lagi. Itu bahaya katanya, kata Allah. Keluarin lagi, coba. Deteksinya lebih tajam. Lah selama ini kita dikasih nikmat, dikasih sehat, nikmat kita banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Sedikit banyak? Banyak banget. Ya Allah, duduk nggak ada yang sakit, nikmat nggak? Nafas nggak pakai oksigen yang di botol. Orang kaya mah oksigennya di botol kemana-mana. Kita mah nggak usah pakai botol, botolnya udah ada di dalam tangkinya. Masya Allah, astagfirullahal. Nikmat enggak kita itu? Nikmat lah, bayar enggak? Enggak bayar. Makanya dikasih kenikmatan yang banyak. Kata Allah al-kautsar. Al-kautsar itu bukan hanya sebatas nahrun fil jannah, tetapi kenikmatan-kenikmatannya benar-benar telah sampai kepada kamu dan kamu mengetahui. Makanya disebutnya al-ma'rifat, bukan katsirun. Ya, jadi artinya ma'rifah ini maknanya sudah diketahui, ya, diketahui oleh diri kita, dipahami, ngerti kita itu. Nafas nggak ada gangguan, enak. Nafas nggak pilek, enak. Hirup dari sini keluar dari belakang, enak. Bisa masuk nggak bisa keluar, enak nggak? Nggak enak juga. Bisa keluar nggak bisa masuk, nggak enak juga. Masya Allah. Emang dikira kita apa darah itu nggak butuh oksigen? Butuh loh Pak. Masya Allah. Kita dikasih nikmat yang banyak. Nafas enak, minum juga enak, tidur geleng-geleng kepala enak. Ya Allah, begini enak. Ngantuk enak, ya Allah. Kenapa sampai ngantuk enak? Karena oksigennya keluar masuknya juga dengan tenang, nggak ada hambatan. Coba dikasih hambatan, bisa tidur nggak? Nggak bakalan bisa loh. Iya, Masya Allah. Walaupun sampean punya sempretan banyak, gak akan bisa kalau Allah udah macetin di dalamnya, udah nggak bisa.
Karenanya kata Allah, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala a'tainaka, telah memberikan kenikmatan kepadamu Al-Kautsar. Saking banyaknya tidak terhitung sehingga cukup saja menggunakan al-ma'rifat Al-Kautsar gitu Ustaz. Saking banyaknya tidak terhitung. Coba dihitung nikmat sampean dikasih sama Allah banyak apa sedikit? Bisa begini enak nggak? Coba tangannya begini doang. Ayo, mau buka baju bagaimana? Gak enak loh. Sekarang karena ada oksigen bisa bergerak begini. Ya mau kemana aja enak, mau ngantuk juga enak, mau melek juga enak. Dipakai jalan ke masjid enak, dipakai di rumah aja enak juga. Coba kalau kita di sininya pakai oksigennya pakai tabung, ke kamar mandi dilepas. Astagfirullahaladzim. Untuk menunjukkan kesombongan manusia tuh nggak ada apa-apanya, baru dikasih napas sesek aja udah nggak bisa apa-apa Pak. Lemah sekali manusia itu. Wa kanal insana dha'ifa. Lemah manusia itu, jangan dikira kuat. Dhaif ya. Jadi apa? Ya soknya tadi itu masalahnya. Ini kenikmatan yang sangat banyak. Nah, ketika setelah dikasih nikmat banyak, apa kata Allah? Fasalli li rabbika. Ya. Wanhar. Fasalli, yang pertama kali Allah suruh setelah dikasih nikmat banyak, apa dulu? Yaitu sholat. Sebagai tanda syukurnya, kamu nafas enak segala macam, saya panggil buat sholat. Duhur nggak bisa datang, asar saya panggil lagi. Asar nggak bisa datang, maghrib saya panggil lagi. Maghrib nggak datang, saya panggil lagi. Isya nggak datang lagi, saya panggil saya di malam nggak datang juga. Gua sempitin dah. Ini udah begini, model begini nih, ribet ini. Masya Allah, ya Allah. Allah sehari memanggil 5 kali, dari mulai pagi, siang, sore, malam. Nggak datang juga, malam hari ditungguin. Kagak juga, sibuk Ustadz, karena sibuk, capek, lelah, tidur nyenyak. Ya Allah, apalagi alasan begitu, bangun lagi kabur lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi apa? Fasalli. Ingat, sholat karenanya harus diperhatikan. Kenapa kalimatnya sholat? Karena nanti yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Bukan puasa dulu, bukan pekerjaannya dulu. Kamu kerjaannya apa? Sudah punya apa aja kamu? Udah punya rumah berapa? Udah punya duit berapa? Enggak. Bagaimana sholatmu? 5 waktu duhur khusyuk apa enggak? Tahu enggak syarat rukunnya sholat, yang membatalkan sholat? Masya Allah. Kalau ditanya satu-satu, suruh jelasin begitu, nggak ada yang masuk surga. Paling yang masuk surga ustadznya doang nantinya. Makanya kita untung gandul sama ustadz. Ya ustadz aja deh yang jadi imam, kita menjadi makmum aja. Udah, kalau imam kan enak, kalau makmum kan tergantung supir. Iya kan? Jadi penumpang mobil itu yang baik, yang sopan. Kalau turun di jalan, jangan main-main sama supir. Supir mana tanggung jawabnya besar, kendaraannya, SIM-nya harus selalu hidup. Masya Allah, kita jadi makmum harus disiplin. Jangan sampai udah jalan baru datang, ntar dulu, tungguin saya. Ya Allah, janganlah. Makanya jadi penumpang tuh harus bisa nyenengin supir, senengin ustadz. Kalau ustadznya nggak betah di sini, mau siapa yang jadi imam? Nggak ngerti nantinya. Nggak ngerti syarat rukun, nggak ngerti hukum, repot nantinya. Gelap nanti dunia itu kalau nggak ada orang alim itu Pak. Ya, Masya Allah. Jadi apa? Salat, perbaiki salat.
Makanya setelah sholat wajib ada sholat sunnah, sholat tambahan terus untuk menopang barangkali ada kekurangan di dalam ibadah wajib. Ya, tambahin dengan duhanya, tambahin dengan hajatnya, tambahin dengan tahajudnya, qobliyahnya, ba'diyahnya. Sholat itu penting, masya Allah, dahsyat Pak. Yang ditanya sholat dulu, kalau ibadah sholatnya nggak diterima, rusak seluruh amal, fasad semuanya, rusak semuanya. Saya Ustadz suka menolong ini, udah nggak ada, bohong kamu tuh, masya Allah. Jadi sholat, maka kata kuncinya ibadah yang pertama kali dihisab itu sholat. Baik jeleknya manusia lihat sholatnya, ya. Tapi kan Ustadz ada orang yang sholat akhlaknya jelek. Ya ada, kalau ada namanya juga dunia, nggak akan pernah selesai. Selalu ada yang bagus sama yang jelek itu, dunia itu selalu berpasangan, ada siang ada malam, begitu. Jadi jangan dikira udah istilahnya kita udah hebat semuanya, enggak lah. Sholat cirinya gimana? Utamakan sholat itu selalu berjamaah gitu ya. Karena dengan jamaah itu ditanamkan kesabaran, ditanamkan kebersamaan, ditanamkan satu komando. Kalau imamnya takbir, takbir. Kalau imamnya Allahu Akbar semuanya. Ya, jangan kata imamnya Allahu Akbar masih tidur makmumnya. Masya Allah. Tapi di Al-Huda manda ada, alhamdulillah. Ya, bahkan imamnya belum datang, jamaahnya udah datang duluan. Ya, masya Allah, gitu ya. Jadi di sini sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kenikmatan yang banyak, yaitu sholat. Setelah sholat apalagi? Wanhar, kurban, pengorbanan. Ya. Karena kita sholatnya sudah bagus, ini ibadah sosial. Ibadah sosial berkaitan dengan sosial. Kita tidak cukup hablum minallahnya bagus, hablum minannasanya rusak atau tidak baik. Tetap aja dijulukinya itu kurang bagus. Karena sebagai bagian implementasi daripada sholat adalah wanhar, ibadah sosial berupa berwujud kurban sebagai wujud apa hubungan sosial. Ya kalau diminta setiap waktu belum tentu, di setahun sekali dah. Itu pun nggak diambil semuanya, ambil sepertiganya silahkan. Sepertiga boleh dimakan bagiannya untuk orang yang berkurban, sepertiga boleh buat keluarganya, sepertiga lagi bagikan kepada orang yang membutuhkan atau fakir miskin. Ustadz dikasih nggak? Ustadz dikasih nggak? Hah? Dikasih kabarnya doang. Janganlah, Ustadz juga manusia. Jadi kiriminlah Ustadz ke sana, Ustadz Nanang maksudnya, bukan Ustadz Mahfudin. Ustadz Mahfudin nggak usah ngerepotin dah. Ya masya Allah. Jadi begitu wanhar, jadi berkurban ini sebagai bentuk amalun solihun, amal soleh. Amal soleh yang mengiringi kurban hanya amal soleh yang paling dekat mengiringi daripada sholat kurban. Ya. Kenapa? Dan mereka pelaksanaan pun setelah sholat, nggak boleh sebelum sholat tidak termasuk kurban. Dan ternyata di dalam kurban ini memiliki rahasia keistimewaan yang sangat dahsyat. Setiap bulu-bulunya, wa fi kulli sya'ratin, setiap satu bulunya, bukan rambut bulu loh. Rambut sama bulu sama nggak? Sama nggak? Beda dari mana? Waduh, ditanya beda, apa bedanya rambut sama bulu aja udah bingung. Kalau bulu itu yang kecil, kalau rambut yang gedean, kelihatan. Bulu di sini ada bulunya. Sekarang kalau domba bulunya banyak apa sedikit? Yang banyak bulunya apa rambutnya? Dua-duanya.
banyak semua. Lah, kalau Allah catat satu kebaikan, makanya sunnahnya itu adalah dengan hewan domba. Ya, kenapa? Ya kita nggak mampu beli unta di sini. Sini ada unta nggak? Nggak ada. Sana di Arab unta mah. Ya, Masya Allah. Kebo ada nggak sini? Ada. Sapi ada? Ada. Kambing, domba? Ya udah kirimin Ustadz nih. Oh, sapi mau domba. Ini Ustadz nih buat nyateknya. Ini buat ininya. Kan gitu. Ustadz Nanang maksudnya. Jangan sampai dilupakan. Ini Ustadz yang terdekat dulu. Yang jauh mah nggak kelihatan. Masya Allah. Tenang Ustadz. Bagi dua nanti Ustadz. Maaf Bu, ini bercanda biar gak ngantuk pagi-pagi. Jadi setelah sholat itu kurban, amal soleh yang tertinggi di bulan Dzulhijjah, mengalirkan darah, bukan yang lain, ya, bukan amal jihad pun kalah. Pada saat 10 Dzulhijjah sampai dengan Yaumut Tasyrik itu yang paling tertinggi amalannya adalah berkurban. Karena untuk menunjukkan sejauh mana kecintaan mereka kepada kebendaan, sejauh mana mereka pengorbanan untuk sosial atau untuk umumnya. Ini Allah ingin melihat, makanya disebut wanhar, kurban. Kalau sampean anak satu terus disuruh dipotong, mikir, udah deh beli domba aja dah daripada motong anak. Masya Allah, la ilaha illallah. Coba dulu Nabi Ibrahim anak satu-satunya, dulu sebelum berkurban dia dombanya 1000, sapinya sekian, untanya semuanya dikorbanin, sampai dia punya ajam, andai saya dikasih anak saya suruh, kalau Allah perintah suruh sembelih saya sembelih. Nah, dengan awal ucapan itulah Allah menguji, ya, Allah menguji. Masya Allah, sampean kalau diuji untuk memotong anak sampean, tega nggak kira-kira? Banyak orang jadi kafir semua nantinya. Masya, ntar saya milih yang bandel aja yang saya potong. Nah, jangan nih yang dicintainya. Lah sekarang yang dicintai bukan anak, harta benda. Allah gampang, udah dah duit mana aja terserah, situlah yang penting mana yang kamu cintai potong silahkan, dalam rangka untuk memangkas kecintaan yang berlebihan kepada maliyah. Makanya silahkan dikorbankan, begitu Pak. Dilatih, pelatihan, kita sudah 1 tahun nih disuruh kurban nih, mau apa enggak, begitu kan. Udah kemarin Ustadz, apa kemarin? Kambing, tahun sekarang sapi, berubah gitu ya. Yang enggak sapi minimal ikut urunan sapi gitu aja lah, nggak usah ringan-ringan. Apa semua harus dikurban? Kalau ada boleh, utama bukan hanya cukup 1 domba saja, salah. Ada keterangan begitu, artinya minimalnya 1 keluarga, andai tidak ada lagi cukup 1 hewan kurban, boleh sekeluarga. Tapi kalau mereka banyak, pengen buat anak, pengen buat istri, pengen buat orang tua, boleh nggak kira-kira? Beli sapi 1, nanti peruntukannya sila A, B, C, D sampai 7 orang, boleh. Jadi jangan cukup 1 kambing aja sekarang mah, gak usah banyak-banyak katanya. Siapa bilang? Kalau hartanya banyak kan nanti buat kendaraan orang yang dikurbankan nantinya. Sekarang aja sampean kalau ke Pekayon, jalan kaki atau naik motor? Hah? Naik motor apa naik mobil? Jalan kaki mau enggak? Awang banget Ustadz, saya kan punya mobil, punya sepeda baru lagi Ustadz, biasa jalan-jalan ke Lagon. Bukan Lagon, Lagwan itu tempatnya orang lalai itu. Yang kitanya aja digaya-gayain. Kenapa? Ya, bisa mengakibatkan kelalaian gitu ya. Jadi karenanya
Jangan pernah berpikir sempit ya. Karena setiap sesuatu pengorbanan untuk agama Allah siapkan kemuliaannya. Jadi jangan dikira Allah itu nggak tahu, tahulah. Sambil melatih nilai keimanan kita. Benar nggak iman kita kuat ini? Ketika sholat kuat, ketika tahajud kuat, ketika ke masjid kuat. Coba lihat kurban, kuat enggak? Nah itu dilihat. Makanya kan Allah akan menguji terus meningkat, bukan malah menurun, ya terus. Nah, ibadah kok nggak boleh? Jadi kalau di Masjidil Haramnya mundur, di sininya juga mundur lagi nanti Idul Adhanya. Ya, itulah tanggung jawab pemimpin itu. Jangan dikira udah begitu nggak boleh berhenti selesai. Enggak, dosanya sanggup nggak makulnya gitu loh. Masya Allah. Jadi apa? Al-Kautsar yaitu kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak yang telah sampai kepada diri kita dan dirasakan oleh diri kita, sampai hukumnya dalam madhab di dalam kitab Minhajul Muslimin ya, karangan Abu Bakar Al-Jazairiyah ya. Itu sunnah yang diwajibkan adalah kurban. Kalau yang lain sunnah ya sunnah. Tapi di dalam kitab Abu Bakar Al-Jazairiyah di dalam Minhajul Muslim dikatakan sunnah yang diwajibkan hanya satu, ibadah kurban. Makanya Imam Syafi'i menyebutnya sunnah muakkadah. Mau dibilang wajib, takut yang nggak punya nanti dosa. Dibilang sunnah orang kaya nanti gampang ya, kan dulu kan kita udah ngerjain sunnah. Ya terus datang lagi qobliyah lagi, ba'diyah lagi, terus nggak selesai sampai di situ, sampai umur kita selesai. Tahun sekarang kita masih ketemu, tahun besok belum tentu. Masya Allah, ada tetangga saya, masya Allah, nggak ketemu sampai Id. Masya Allah. Makanya kita dikasih kesempatan ini. Nunggu kapan? Nunggu dikirimin? Jangan, kagak enak dikirim itu. Ya, enak dikirim atau enak bikin sendiri? Bikin sendiri lah. Itu dikirimin cuma dikit. Ya Allah. Dan amal itu jangan sampai nunggu mati. Bagus bersodakoh ketika hidup, apa bagus sodakoh nanti setelah mati? Iyalah, manfaatnya kelihatan. Misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak ngasih baju ke Ustadz Nanang, maksudnya bukan Ustadz Mahfudin, kasih yang bagus, kemarbotnya. Kira-kira begitu dipakai buat sholat, yang make seneng nggak? Alhamdulillah ya Allah, seneng banget. Kira-kira pahalanya mengalir sama yang ngasih nggak? Kari buat Ustadz Nanang doang? Enggak lah, mengalir juga buat yang memberikannya, dipakainya seneng. Ustadz Nanang dipakai terus nih, jangan-jangan Ustadz Nanang seneng banget ini. Bukan seneng banget, kalau ada ya yang lainnya boleh Ustadz. Masya begitu, jangan dikira. Begitulah amal soleh ketika masih kita hidup. Jangan nunggu nanti dihadiahin Fatihah mulu. Nanti nunggu dihadiah Fatihah sekali dua kali. Tapi kalau kita masih hidup, berkali-kali membaca Fatihah, boleh nggak? Sekenyangnya boleh. Silakan. Kalau bahasa Belandanya semengkelek. Sekenyangnya, monggo. Ya. Enak dibacain Quran atau enak baca Quran sendiri? Ya kalau pengen misalnya dibacain Quran, tinggal ngomong ke Ustadz Nanang. Ya kita lingkar ayo. Ada Fatihah bungkus tapi Masya Allah. Kita beruntung sekali dikasih kesempatan oleh Allah, kesempatan buat ngaji, kesempatan buat ibadah, kesempatan mengumpulkan amal, kesempatan untuk kurban. Karena kurban itu taqarrub ya, sebagai mendekatkan diri kita dengan Allah. Hebatnya tidak hanya sebatas hewan kurbannya ya, bukan
dan bulu-bulunya yang sampai kepada Allah, tapi ketakwaan hati kita, niat kita kepada Allahnya itu yang akan sampai. Kita mah ini karena Ustadz Mahfudin ngomong aja ini ya, jadi kita nggak enak kalau nggak kurban. Janganlah, Ustadz hanya nyampein doang, ngasih keterangan. Tahun sekarang kita masih dikasih hidup, belum tentu tahun besok, betul? Coba kalau tahun besok udah dipanggil, bisa kurban nggak? Belum tentu. Hartanya banyak, habis rebutan buat anaknya, boro-boro sampai ke orang tuanya, habis di sidang, di ini, habis nantinya. Masya Allah, makanya dikasih kesempatan oleh Allah itu jangan dibuang-buang. Nah sekarang ibadah yang tertinggi di bulan Dzulhijjah ini salah satunya adalah berkurban, yaitu mengikuti jejaknya Nabi Ibrahim alaihis salam. Nabi Ibrahim yang dicintai anaknya semata wayang suruh dikorbanin, Masya Allah. Nah kita mah alhamdulillah bukan, kalau coba suruh tangannya satu aja, jentiknya aja dipotong. Nah boro-boro diri kita, ini hartanya yang diambil kok. Nanti hartanya datang lagi nggak? Ya datang lagi lah hartanya mah. Kalau tangan ya nggak bakalan nongol lagi, hilang. Ya Masya Allah. Jadi jangan pernah berpikir fisik. Ya Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kelapangan. Hari ini kita dikasih kesempatan. Ya kalau untuk berkurban berapa nilainya? Tapi kalau caranya Allah, kalau nggak mau berkorban, bisa Allah menyambut dengan cara yang lain, bisa nggak Pak Ustadz? Banyak sekali, banyak cara Allah untuk mengambil harta seseorang itu. Bisa dengan sakit, bisa dengan kebakaran, bisa dengan hilang, bisa dengan urusan, banyak masalahnya. Kalau Allah sudah punya mau. Tapi kalau orang yang rajin melakukan amal soleh akan dijaga dunia sampai dengan akhiratnya. Bahkan kata Allah, man amila solehan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Barang siapa yang melakukan amal soleh, maka baik laki-laki maupun perempuan, kata Allah, falanuhyiyannahu, maka pasti kami akan berikan kehidupan. Pasti loh, bukan insya Allah. Ini Allah yang bilang dalam surat An-Nahl ayat 97. Pasti kami akan berikan kehidupan yang terbaik, terbaik dunianya sampai terbaik akhiratnya, insya Allah. Itulah amal soleh. Dan salah satu amal solehnya ibadah kurban. Salah satu amal solehnya sholat di awal waktu. Salah satu amal solehnya rajin menuntut ilmu. Kalau nuntut ilmu didengarin, disimak, diamalin. Jangan dengerin masuk kuping telinga kanan, keluar telinga